Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa-mahasiswa mata kuliah algoritma dan pemrograman di Universitas Terbuka. Itu kembali lagi ya sama saya ya, tuton kalian itu untuk mata kuliah ini. Ya perkenalkan sekali lagi, nama saya Elsa Resita. Jadi untuk web kedua kemarin saya sudah mencoba membuat jadwal, membuat link gitu dan beberapa mahasiswa saja yang masuk gitu. Jadi saya putuskan untuk membuat video untuk teman-teman mahasiswa yang tidak bisa bergabung dalam TUEP 2 kemarin gitu. Ya mungkin saya sedikit terlambat ya gitu, tapi saya harap kalian tetap bisa menerima penjelasan dari saya. Baik, saya mulai karena tuh web itu mulainya di aktivitas belajar ke-6 gitu. Jadi saya akan memulai di materi 1 sampai 6. Untuk tuh web 2 kita juga ada tuh web 3. Itu saya akan bahas di materi 6 sampai 12 nanti di aktivitas belajar 12 gitu. Nah, baik, jadi untuk rekaman tuweb 2 ini, karena tuweb 1 berasal dari video dari universitas ya, dari prodi. Tuweb 2 baru dari Tuton, tuweb 3 juga dari Tuton gitu. uh, Sebelumnya saya harap kalau kalian ada pertanyaan apapun itu bisa PC saya ya gitu, karena saya akan selalu membaca pesan kalian dan akan membalas pesan kalian gitu. Dan terutama juga kalau ada yang perlu didiskusikan, kita ada fasilitas diskusi gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan platform itu juga gitu. Nah, untuk di sini saya tidak menggunakan WA karena jujur pribadi WA saya sudah sangat penuh ya dengan grup-grup yang ada di kampus saya gitu. Jadi makanya saya harap kita memaksimalkan platform yang disediakan UT gitu di e-learning ini. Karena ada pesan juga, kalau mungkin di e-learning bisa membuat grup, silahkan membuat grup gitu. Tapi saya ingin memanfaatkan dan memaksimalkan platform yang diberikan oleh Universitas Terbuka. Oke, baik. Kita masuk ya ke materi yang minggu pertama. Jadi di sini ada pengantar algoritma dan pemrograman. Tuh, untuk penulisnya Ibu Kani Mkom. Nah, pengantar algoritma pemrograman ini. Jadi tinjauan mata kuliah ini mata kuliah inti pada program studi sistem informasi. Jadi kalian yang mengambil program studi sistem informasi wajib wajib mempelajari tentang algoritma dan pemrograman gitu. Jadi mata kuliah ini akan membahas algoritma dan pemrograman secara detail, kemudian mempresentasikan algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode. Terus bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman Java. Terus ada tools IDE-nya, Integrated Development Environment-nya untuk membuat kode program. Terus bobot kuliah adalah 3 SKS dan dia memiliki praktikum gitu. Makanya ada tugas. Tugas di mana tugas itu kebanyakan kebanyakan mewajibkan mahasiswa untuk membuat program. Nah, itu makanya dia memiliki praktikum di sini. Ya, kemudian ada aktivitas belajar 1 dan 2. Jadi untuk aktivitas belajar 1, kita akan belajar tentang pengantar algoritma dan pemrograman komputer. Kemudian untuk aktivitas belajar 2 ada pendekatan umum, desain, dan analisis algoritma. Jadi pengantar algoritma dan pemrograman komputer untuk kegiatan belajar yang pertama. Gitu. Jadi ini pengertian dari algoritma ya. Kita paham bahwa ada seorang ilmuwan yang menemukan algoritma, yaitu Al-Khwarizmi. Ya, dia penemu algoritma. Jadi menurut definisinya adalah algoritma adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu ada pengertian dari Donald dan David juga.
gitu. Jadi ini adalah beberapa pengertian definisi algoritma menurut pakar, bisa kalian pelajari. Jadi intinya adalah algoritma adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Nah, ada contohnya. Jadi ini adalah gambaran atau simulasi tentang algoritma ya. Jadi contohnya kita mau ke Bogor. Nah, ada beberapa opsi. Ada naik kereta, ada naik taksi, dan naik angkot. Gitu, contohnya algoritma. Jadi eh, algoritma itu adalah sebuah jalur ya yang bisa kita gunakan. Nah, terserah kita bisa mau menggunakan jalur yang mana seperti itu. Kemudian alasan menggunakan algoritma. Yang pertama untuk keterampilan gitu. Ada efisiensi waktu juga. Ketika kita terampil menggunakan algoritma maka lebih efisien waktu juga. Gitu. Jadi ini ya lebih efisien untuk abstraksi dan reusability. Nah, pengertian program dan bahasa pemrograman yaitu program adalah satu set instruksi yang berkode yang dapat dimengerti oleh komputer untuk memecahkan masalah atau menghasilkan hasil yang diinginkan. Jadi program ini ada sistem informasi ya. Program itu ada dua, ada SO dan program aplikasi. Nah, SO ini seperti yang kita gunakan di laptop. Ada Windows, kalau pakai Mac ada Mac OS, ada Linux juga yang open source dan lain-lain ya, seperti contoh di sana. Terus kemudian ada program aplikasi. Nah, aplikasi yang digunakan di laptop atau komputer seperti ada Word, terus ada Paint juga, ada Photoshop, ada Mozilla. Gitu. Ini adalah contoh-contoh dari program aplikasi. Nah, kemudian ada bahasa pemrograman, adalah bahasa formal yang terdiri dari set instruksi untuk komputer yang menghasilkan keluaran gitu. Jadi pengertian bahasa pengertian program dan bahasa pemrograman yang pertama, bahasa pemrograman itu ada tingkatannya gitu. Jadi ada tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Nah, tingkat rendah ini adalah bahasa yang paling dekat dengan mesin. Gitu. Kalau bahasa pemrograman tingkat menengah itu bahasa penghubung antara mesin dan manusia biasanya. Nah, bahasa pemrograman tingkat tinggi ini bahasa yang lebih dekat dengan manusia. Contohnya ada Java, Python, bahasa-bahasa yang akan kita pelajari ini bahasa pemrograman tingkat tinggi, yaitu bahasa yang lebih dekat dengan manusia. Gitu. Kemudian programmer adalah orang yang secara profesional bertanggung jawab atas perangkat lunak atau membuat aplikasi. Jadi pembuat aplikasi ini biasa disebut dengan programmer. Kemudian menyelesaikan masalah dengan program. Jadi yang pertama untuk menganalisa masalah dan membuat algoritma. Untuk yang kedua menuangkan algoritma ke dalam bentuk program. Yang ketiga mengeksekusi dan menguji program. Gitu. Jadi ini adalah contoh ekspresi dari algoritma. Jadi representasi algoritma bisa kita gunakan dalam dua bentuk ekspresi, yaitu yang pertama ada flowchart, ada pseudocode gitu. Nah, flowchart seperti ini tampilannya. Jadi dia berupa bentuk-bentuk ya yang mempunyai arti gitu. Jadi ada beberapa bentuk yang kalian nggak boleh asal menempatkan gitu. Ada aturannya gitu. Nanti yang akan kita bahas lebih lanjut juga. Yang kedua ada pseudocode gitu. Jadi ekspresi algoritma akan lebih dalam dibahas di tutorial kedua ya. Jadi flowchart sama pseudocode ini nanti akan dibahas di tutorial kedua. Kemudian ciri dan manfaat belajar algoritma. Jadi ciri-cirinya yang pertama ada input jelas, ada output, ada proses gitu, terus berpola dan logis dalam menghasilkan output. Nah, yang keempat prosesnya memiliki instruksi yang jelas. Kemudian memiliki stopping rules gitu, titik berhenti. Nah, manfaat belajar algoritma yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan berpikir logis.
berpikir sistematis, mempertajam analisis, dan menyelesaikan masalah dengan cepat gitu. Karena kalau misal kita menyelesaikan masalah dengan apa ya, dengan langsung gitu tanpa algoritma gitu, kita pasti di tengah nanti bingung gitu. Sedangkan kalau ada algoritma, ini ada rulesnya kita menyelesaikan masalahnya seperti apa. Kemudian pedoman penyusunan algoritma. Jadi tidak ada aturan baku dalam menyusun algoritma, yang ada adalah syarat ketercapaian sebuah algoritma bila ada input, output, definiteness, fairness, dan effectiveness. Nah, terima kasih. Jadi itu ya untuk materi yang pertama. Ini jadi semacam pengenalan pengantar algoritma dan pemrograman. Kita masuk ke materi yang kedua. Ini ya, materi yang kedua, pengantar algoritma dan pemrograman. Ini seperti tadi. Nah, untuk kegiatan belajar yang kedua, materi yang kedua ini tentang struktur dasar algoritma. Nah, jadi sequential. Jadi algoritma sequential sebagai berikut. Yang pertama, instruksi dikerjakan secara berurutan. Jadi tidak boleh melompati satu langkah perintah pun gitu. Jadi harus berurutan, nggak boleh di skip-skip gitu. Makanya kalau ada skip-skip biasanya error gitu ya. Gitu. Jadi sequential gitu. Contohnya sebuah algoritma terdapat 20 langkah, maka semua langkah tersebut dikerjakan berurutan, mulai dari langkah 1 sampai langkah 10, tanpa melewatkan satu langkah pun. Gitu. Nah, contoh dalam flowchart dan pseudocode-nya, ini ada start, terus ada read A, read B, calculate-nya, sum-nya, A plus B, print sum-nya, terus N gitu. Terus berikutnya mulai didefinisikan A-nya berapa, B-nya berapa, terus menghitung sum-nya gitu, kemudian dicetak sum-nya dan selesai. Jadi tidak ada satu langkah pun dilompati gitu. Contohnya kalau misal kita melompati, misal kita tidak mendefinisikan A-nya, mulai langsung B 256, jadi menghitung A plus B lah, A-nya berapa gitu. Nah, makanya itu alasan tidak boleh ada satu langkah pun yang dilompati. Kemudian ada algoritma seleksi. Jadi seleksi ini digunakan apabila menemukan atau memiliki kasus dua atau lebih alternatif penyelesaian atau keputusan. Nah, contoh dalam flowchart dan pseudocode-nya seperti berikut ya. Jadi mulai kita baca usianya kurang dari 17, iya apa tidak gitu. Jika iya, maka print silahkan menonton. Nah, kalau tidak print, maka Anda tidak boleh menonton gitu. Itu seleksi ya, seleksi. Jadi ada iya dan tidak. Kemudian ada algoritma perulangan. Jadi banyak hal di dunia ini dilakukan berulang-ulang. Contoh, mandi setiap hari, makan setiap hari, menjemur pakaian, dan lain-lain. Nah, dalam dunia algoritma ini banyak hal yang harus berulang untuk mencapai suatu tujuan. Nah, contohnya deklarasi perulangan ya, algoritma perulangannya. Kita mulai, kemudian deklarasi variabelnya A sama dengan 0, B sama dengan 100 gitu. A sama dengan A plus 1. Kemudian A lebih dari B. Jika iya maka selesai, jika tidak maka dicetak A. Nah, cetak A kembali ke A sama dengan. Nah, itu yang dimaksud perulangan gitu. Jadi dia akan uh, looping ya, looping perulangan gitu, kembali ke deklarasi sebelumnya. Itu contohnya algoritma perulangan. Nah, itu ya, itu untuk materi kedua. Jadi tadi ada algoritma sequential berurutan, kemudian seleksi ya atau tidak, kemudian ada perulangan juga. Itu untuk materi yang kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga, tentang flowchart ya, tentang flowchart. Jadi flowchart adalah jenis diagram grafis atau simbolik yang mewakili suatu algoritma atau proses-proses tertentu. Jadi setiap langkah dalam algoritma ini diwakili oleh simbol yang sama
atau berbeda dan berisi penjelasan singkat setiap langkah gitu. Jadi ini adalah jenis diagram grafik atau simbolik yang mewakili suatu algoritma dalam proses-proses tertentu. Itu flowchart. Contoh, kita ada contoh mencari kecepatan V. Untuk mencari percepatannya A, jaraknya S, dan waktunya T. Rumusnya V sama dengan S per T atau A sama dengan V per T. Nah, gimana kita membuat flowchart untuk rumus ini? Gitu. Nah, yang pertama kita mulai dulu. Jadi flowchart tuh harus ada mulai dan selesai ya, wajib gitu. Itu jadi mulai, kemudian deklarasi variabel. Jadi kita mendeklarasi variabelnya bentuknya seperti ini. Ini wajib untuk deklarasi. Jadi ada V, ada A, ada S, dan T. Tadi kecepatan, percepatan, jarak, dan waktu. Kemudian input nilai ya. Jika kita mencari V, kan kita harus menginput nilai S sama T-nya. Gitu. Kemudian inputnya bentuknya seperti ini. Dan proses kalau segitiga kotak kotak lancip itu proses gitu. Jadi ini menghitung V sama dengan S per T dan A sama dengan V per T. Kemudian baru outputnya tampilkan nilai kecepatan dan percepatan. Baru selesai. Ya, itu definisi dari flowchart. Jadi keuntungan menggunakan flowchart, keuntungannya untuk komunikasi, kemudian analisis yang efektif, dokumentasi, perkodean efisien, proper debugging, kemudian pemeliharaan program yang efektif. Nah, keterbatasan menggunakan flowchart. Jadi keterbatasannya yaitu logikanya kompleks, kemudian perubahan atau modifikasi dan reproduksi. Nah, ini tadi ya yang saya jelaskan. Jadi simbol-simbol flowchart gitu. Jadi nggak boleh asal kalau membuat flowchart gitu. Saya pengen bentuknya lingkaran aja deh Bu gitu. Itu nggak boleh gitu. Karena ada aturan-aturan sendiri dalam menentukan flowchart ya gitu. Jadi untuk simbol mulai atau selesai itu selalu seperti ini, namanya terminator gitu. Jadi fungsinya untuk menunjukkan sebagai awal atau akhir dari proses algoritma, awal atau akhir gitu. Terus kemudian ada nama simbol preparation. Ini digunakan untuk deklarasi atau inisiasi sebuah variabel atau tipe data gitu. Kemudian memasukkan atau menampilkan datanya, bentuknya seperti ini. Nama simbolnya data, itu data input atau outputnya. Nah, segitiga persegi ini proses namanya. Jadi proses, misalnya proses perhitungan, itu proses semua ada di bentuk persegi ini. Nah, kemudian ada decision, keputusan. Biasanya bentuk seperti ini ya, decision. Jadi memutuskan dari kemungkinan yang ada. Kemudian ada konektor. Jadi menyambung aliran flowchart yang terputus. Nah, arrow, tanda panah, dan ada delay juga. Ini pengertian nama simbolnya dan fungsi-fungsinya. Nah, pedoman dasar membuat flowchart. Jadi dalam menggambar flowchart yang tepat, semua persyaratan diperlukan harus dicantumkan dalam urutan yang logis gitu. Jadi ada diagram alur, harus rapi, jelas, dan mudah diikuti. Seharusnya tidak ada ruang untuk ambiguitas dalam memahami flowchart. Nah, flowchart itu harus dibaca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Jadi sebuah simbol proses hanya dapat memiliki satu garis aliran yang keluar darinya. Nah, untuk simbol keputusan hanya ada satu garis aliran yang dapat memasukinya, tetapi garis keluarnya memiliki dua dengan kemungkinan true atau false. Gitu. Jadi simbol terminal hanya dapat memiliki satu aliran garis saja. Jadi ini pedoman dasar dalam membuat flowchart. Nah, yang pertama dalam gambar flowchart yang tepat, semua persyaratan yang diperlukan harus dicantumkan dalam urutan yang logis gitu. Jadi kita nggak boleh nih mulai langsung proses. Nah kan nggak ada deklarasinya ya, makanya ini dikatakan salah gitu. Jadi waktu mulai ada deklarasi dulu, ada inputnya dulu, baru ada proses. Seperti itu. Kemudian diagram arus harus rapi, jelas, dan mudah diikuti. Soalnya tidak ada ruang yang ambigu dalam memahami flowchart. Tadi ya.
Nah, ini contoh-contoh dari flowchart. Jadi mulai proses langkah, pilihan, ini kan bentuk keputusan ya, pilihan satu atau pilihan dua. Kalau dia pilihan kedua, maka kembali ke proses satu. Kalau pilihan satu, maka proses ke langkah dua. Gitu. Begitu juga seterusnya. Ini contoh dari flowchart. Oke, itu jadi itu untuk materi yang ketiga tentang flowchart. Kita lanjut ke materi dulu ya. Kita lanjut ke materi yang keempat. Jadi materi yang keempat ada pseudocode. Jadi penggunaan kata dan kalimat dalam pseudocode ini yang dimengerti oleh orang atau programmer. Jadi penggunaan bahasa boleh bahasa Inggris atau bahasa yang lain selama bisa dimengerti. Misalnya if atau jika, count atau hitung, atau tambahkan, kalikan, kurangi, bisa gitu. Jadi ini definisi dari pseudocode gitu. Jadi ada pseudocode adalah deskripsi tingkat tinggi dan singkat ringkas yang ditulis untuk dibaca oleh manusia dan bukan untuk dibaca oleh mesin kompilator. Jadi pseudocode ini sebagai kode bahasa Inggris atau bahasa apa saja yang digunakan oleh manusia gitu. Nah, cara menulis dan struktur pseudocode ini dapat dibaca pada modul. Jadi struktur pseudocode ini ada judul, deskripsi, implementasi gitu. Jadi contoh pseudocode ini ya contohnya. Pseudocode untuk mencari bilangan ganjil dari 1 sampai 10 gitu. Jadi kita deklarasikan menggunakan pseudocode-nya. Yang pertama mulai, kemudian yang kedua kelasnya mencari bilangan ganjil 1 sampai 10. Ini pakai kelas ya. Kemudian deklarasinya integer i, inisialisasi awal i-nya 1, perulangannya seperti ini gitu. Contoh pseudocode mencari bilangan ganjil. Nah, terima kasih. Itu ya pengertian dari penjelasan sedikit tentang pseudocode. Kemudian kita lanjut ke materi yang kelima. Materi yang kelima ini tentang pengantar Java gitu. Nah, kenapa sih kita di sini di mata kuliah algoritma ini menggunakan Java gitu? Karena Java ini begitu diminati ya. Jadi tren teknologi yang berkembang pada setiap tahun itu Java gitu. Terus banyak digunakan perusahaan besar gitu. Terus efisiensi waktu dan biaya dukungan komunitas yang luas. Tuh. Jadi sejarah rilis Java. Jadi Java itu dirilis pertama kali pada dikembangkan pada tahun 1996 di JDK Beta. Terus kemudian berkembang jadi JDK 1.0, 1.1, XX dan SE10. Itu sejarah. Nah, konsep pemrograman Java sendiri ada yang terstruktur, ada OOP. Jadi Object Oriented Program gitu. Jadi ada terstruktur dan OOP. Nah, kelebihan pemrograman Java ini yang pertama multi-platform, kemudian library-nya yang lengkap dan mendeteksi sintaks C++, berorientasi objek juga. Kelebihannya ya. Untuk kelemahannya, fitur tidak kompatibel di beberapa platform OS, terus boros penggunaan memori dan mudah dekompilasi. Nah, ada sedikit penjelasan tentang OOP pada Java. Jadi Object Oriented Programming. Jadi Java adalah bahasa pemrograman berbasis OOP dengan basis objek, kelas, inheritance, pewarisan, terus enkapsulasi, terus ada abstraksi dan polymorphisme. Itu. Nah, objek adalah bagian terkecil pemrograman yang memiliki sifat dan karakteristik gitu. Jadi karakteristik objek mempunyai atribut atau properti yang dijadikan sebagai status. Atribut properti adalah identitas atau suatu nilai yang dapat ditulis untuk menggambarkan objek itu sendiri. Jadi objek mempunyai metode dan behavior ya, perilakunya, yaitu sebuah fungsi yang berlaku dan untuk mengakses suatu atribut dari sebuah objek.
gitu. Nah, contohnya sepeda mempunyai atribut gitu. Contohnya kita menggunakan pemisalan barang ya. Jadi contohnya sepeda. Atributnya apa gitu. Nah, ada pedal, ada roda, ada gigi, ada kecepatan, ada warna, jenis dan lain-lain gitu. Terus kemudian sepeda mempunyai metode yaitu pindah roda gigi gitu. Kan ada ya sepeda yang dipindah roda giginya ya. Jadi kecepatannya bertambah atau kecepatannya berkurang. Nah, pada OOP, objek adalah satu bundel perangkat lunak yang tidak lepas dari status dan perilaku behavior. Statusnya disimpan dalam variabel, sedangkan behaviornya disimpan dalam metode. Nah, OPP kelasnya. Kelas tidak lain adalah atribut dari properti dan metode atau kelakuan behavior yang didefinisikan. Jadi kelas ya, kelas kita bagi beberapa kelas. Contohnya dalam sepeda. Nah, sepeda itu ada beberapa macam kan? Ada sepeda gunung, ada sepeda balap, ada sepeda tandem gitu. Nah, kalau ada sepeda baru yang datang, kita harus bisa menempatkan sepeda baru itu dalam kelas apa gitu. Dia termasuk sepeda gunung, sepeda balap, atau sepeda tandem. Nah, itu contohnya dari kelas ya. Kelas gitu. Jadi kategori gitu. Nah, terima kasih. Itu penjelasan untuk aktivitas belajar 5 tentang pengantar Java gitu. Kemudian kita masuk ke materi ke-6. Materi ke-6 ini tentang struktur program Java. Struktur dasar program Java gitu. Nah, di sini ada documentation section, ada paycheck statement, ada import statement, ada interface, ada class dan main methodenya. Kemudian main method untuk definisinya. Jadi komentar atau penjelasan singkat untuk setiap baris dokumentasi ya. Ini kan, nah ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama ada dokumentasi, jadi komentar atau penjelasan singkat untuk setiap baris dan blok tertentu untuk menjelaskan fungsi atau baris program gitu. Macam sintaksnya biasanya menggunakan slash bintang. Nah, ini tuh untuk komentar. Jadi dia tuh tidak akan dibaca oleh program gitu. Jadi ini untuk apa ya? Untuk kita aja gitu. Untuk uh, apa ya? Komentar kita gitu. Jadi untuk mengingatkan, misalnya untuk fungsi program gitu ataupun untuk pengingat lainnya. Nah, ini tuh untuk sintak komentar ini tuh tidak dibaca oleh program gitu. Jadi untuk penjelasan kita aja. Nah, contohnya komentar ini tidak akan dieksekusi termasuk baris ini dan baris ini juga gitu. Jadi ada dua contoh, ada flash bintang-bintang atau flash bintang, ada flash-flash gitu digunakan untuk komentarnya. Nah, kemudian ada statement package ya, paket package adalah cara untuk mengelola sekelompok kelas interface atau subpaket yang didefinisikan dengan sebuah nama tertentu berdasarkan kesamaan atau kemiripan fungsinya gitu. Jadi syarat pembuatan package ini yaitu untuk mendeklarasikan dan memberian nama paket gitu. Biasanya membuat struktur atau nama folder berdasarkan kemiripan fungsi, kemudian kompilasi kelas sesuai dengan nama paketnya. Jadi contoh sintaksnya ini paket ya, jadi nama paketnya gitu. Nah, ini contohnya kita beri nama paket sepeda dengan dua kelas gitu. Misal, jadi ada folder paket sepeda. Ini ya contoh gambarannya. Ini folder paket sepeda gitu. Nah, di sini ada paket sepeda satu, ada nih public class-nya ada sepeda gunung dan ada sepeda santai gitu. Jadi ini paketnya ada dua kelas. Kelasnya termasuk sepeda gunung dan sepeda santai gitu. Nah, bagaimana cara memanggil paket atau kelas yang ada dalam paket? Gimana cara memanggil kelas? Nah, kemudian baru ada statement import.
Jadi import ini adalah pernyataan yang digunakan untuk merujuk suatu metode atau kelas yang dinyatakan dalam paket atau library lainnya untuk digunakan dalam program induk. Jadi import ini biasanya digunakan untuk memanggil ini ya tadi paket library, biasanya library atau metode kelas gitu bisa dipanggil pakai import. Nah, contoh statement import gitu. Contohnya, jadi melakukan import terhadap paket sepeda contohnya. Jadi tadi kan ada contoh folder paket sepeda, ini pengertiannya. Nah, cara manggilnya seperti apa? Ini import paket sepeda, kita masukkan ke sini. Gitu. Kemudian ada statement interface gitu. Jadi interface seperti kelas pada Java akan tetapi hanya memiliki konstanta statik atau metode yang abstrak gitu. Sintaksnya contohnya public interface, nama interface-nya gitu. Terus ada public interface sepeda gitu. Untuk statement interface sintaksnya seperti itu. Nah, selanjutnya ada kelas. uh, Kelas. Jadi kelas adalah template untuk membuat objek yang mendefinisikan state atau behavior. Jadi beberapa hal tentang kelas itu, kelas hanya memiliki akses modifier public dan default. Kemudian kelas public harus memiliki nama file Java yang sama dengan nama kelasnya. Contohnya, jika nama kelasnya sepeda, maka nama filenya wajib dengan sepeda.java gitu. Nah, kalau kelasnya sepeda, terus kalian filenya jadi motor.java, itu bakal error. Jadi dia tidak akan bisa memanggil folder kalian atau file kalian gitu. Kemudian satu file Java itu bisa memuat lebih dari satu kelas non-public dan wajib hanya memiliki satu kelas public gitu. Nah, kelas publiknya itu dapat dilihat oleh semua kelas ya. Jadi kalau publik itu bisa diakses oleh semua kelas. Nah, kalau kelas dengan akses default itu hanya dapat dilihat oleh kelas dalam paket yang sama. Nah, file Java tanpa akses publik ini tidak memiliki batasan penamaan. Ini contoh dari sintak kelas tadi. Jadi ada public class, kemudian public class sepeda gunung. Ya, seperti itu ya. Penjelasan soal kelas gitu. Jadi di minggu minggu 1 sampai 6 tadi kita belajar tentang uh, pengantar algoritma ya. Kemudian ada pseudocode, kemudian flowchart, kemudian pengantar Java juga, terus ada struktur struktur Java ya, struktur pemrograman Java ini. Oke, itu materi minggu untuk aktivitas belajar 1 sampai 6. Terus kita juga akan membahas tentang diskusi ya. Saya ingin membahas diskusi dan tugas. Kalau saya lihat untuk diskusi kalian cukup aktif ya diskusi di sini. Tapi untuk tugas kemarin banyak yang tidak ini ya, yang tidak mengumpulkan ya gitu. Nah, saya harap kalian lebih maksimalkan di tugas juga ya, begitu. Jadi untuk diskusi ini akan saya nilai untuk keaktifannya gitu. Kalau tugas itu wajib nilainya gitu. Jadi saya harap kalian mengerjakan ya tugasnya itu. Oke, kita bahas untuk diskusi 1. Diskusi 1 pertanyaannya sebutkan dan jelaskan manfaat algoritma gitu. Jadi ya, untuk jawaban-jawaban kalian sudah bagus semua ya gitu. Jadi intinya dia mempermudah pemecahan masalah gitu, menghemat waktu, meningkatkan efisien, kemudian memudahkan debugging atau penggunaan program, terus dapat digunakan kembali reusable. Ya, ini ya penjelasan. Saya kira semua sudah paham sih. Kemudian diskusi 2, bagaimana mempresentasikan algoritma dengan menggunakan flowchart dan pseudocode. Gitu. Jadi kalau dengan flowchart tadi ya pengertian flowchartnya gitu, terus ada simbol-simbolnya dijelaskan juga, terus ada contoh flowchartnya, pseudocode pun beri juga seperti itu. Kemudian soal kedua, apakah untuk
mempresentasikan algoritma hanya dengan menggunakan flowchart dan pseudocode saja jika ada lain gambaran secara singkat gitu. Jadi algoritma bisa banyak digunakan, dipresentasikan tidak hanya dengan flowchart dan pseudocode. Contohnya ada deskripsi naratif atau bahasa natural ya. Terus ada tabel dan daftar langkah, kemudian diagram nasi juga bisa gitu. Yang bisa kalian pelajari lagi banyak di internet gitu. Nah, untuk ketiga, jadi sebuah angka acak, contohnya 3142, buatlah algoritmanya dan presentasikan dalam flowchart dan pseudocode gitu. Jadi, ya, seperti ini untuk algoritma pseudocode dan flowchartnya ini masih acak-acakan ya. Uh, Jawaban saya. Kemudian untuk diskusi tiga, jelas sebutkan dan jelaskan struktur dasar algoritma. Jadi tadi ya di PPT juga sudah ada. Jadi saya harap di diskusi ini kalian nggak hanya membahas tentang PPT juga, tapi mungkin ada referensi lain atau mungkin ada baca modul dari UT juga bisa gitu. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan juga ada struktur sequential, ada selection, ada repetition, perulangan ya. Itu jadi ya kalian juga udah paham. Kemudian baru ada tugas. Jadi buat rangkuman materinya saya harap ada apa sumbernya juga. Terus algoritma flowchart dan pseudocode-nya. Nah, mungkin sedikit catatan ya dari saya. Kalian kalau buat flowchart itu jangan di Word gitu. Kan banyak aplikasi yang bisa menggunakan flowchart ya, kayak flowchartism, terus ada draw.io bisa digunakan. Nah, itu lebih lebih mudah untuk membuat flowchart ya daripada di Word gitu. Karena kalau saya lihat tugas kalian tuh juga banyak yang berantakan gitu. Gitu. Jadi tugas tolong wajib dikerjakan. Diskusi ini kita untuk keaktifan kalian ya. Iya, mungkin itu penjelasan dari saya ya, dari minggu 1 sampai minggu ke-6. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa chat saya melalui e-learning gitu. Saya pasti akan bales dan baca chat kalian. Ya udah, mungkin itu dulu penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka di sini yang sudah mendengarkan dan semoga penjelasan saya tidak terlalu cepat ya. Semoga gitu dan semoga juga penjelasan saya dapat dipahami oleh teman-teman mahasiswa semuanya. Gitu. Yes, mungkin itu penjelasan dari saya. Kita lanjut, kita nanti ketemu lagi di YouTube web ketiga. Ya, saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.